Satu hal ya, saya belajar juga dari guru-guru saya. Saya waktu muda saya suka belajar ya, pencak silat, bela diri kan. Oh, jadi di pencak silat, Pak? Enggak. Ya, jadi guru. Halo pencinta pencak silat, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga apapun urusan kalian dilancarkan dan rezeki kalian dilancarkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, salam sejati Sumenep dan salam pencak silat ya. Sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini ya, seperti biasa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian selalu berlangganan video-video terbaru dari channel Abai JS Sumenep. Oke pencinta pencak silat, seperti yang ada di deskripsi ataupun di thumbnail ya, pada video kali ini saya saya mendapatkan sebuah kata-kata dari seseorang ya, menurut saya ini adalah pemimpin, yaitu Bapak Prabowo Subianto ya, yang dimana kata-kata beliau ketika di podcast Deddy Corbuzier, bagaimana videonya, bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh beliau Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Negara. Langsung aja kita simak bersama-sama. Satu hal ya, saya belajar juga dari guru-guru saya. Saya waktu muda saya suka belajar ya, pencak silat, bela diri kan. Guru-guru saya ngajarin gini, seorang pendekar harus berani, berani membela kebenaran, membela yang lemah, membela yang miskin, ya kan? Berani membela yang lemah, yang miskin, membela keluargamu, membela negaramu. Tapi kamu tidak boleh sekali-sekali punya dendam, dan tidak boleh sekali-sekali benci. That's very, very important. No hate and no revenge. Oke dulur-dulur pencinta pencak silat, mungkin itu ya, jadi banyak makna, banyak yang bisa kita petik pada video tersebut ya, pada kata-kata dari Bapak Prabowo ini, bahwasanya seorang pendekar itu harus berani ya. Yang pertama, kita itu harus berani membela kebenaran. Yang berikutnya, kita harus berani membela yang lemah ya. Kemudian membela yang miskin, membela keluarga, dan membela negara. Jadi untuk kalian ya, para praktisi pencak silat dimanapun kalian berada, ingat pesan itu ya, bahwasanya kita memiliki ilmu bela diri, kita memiliki gerakan-gerakan untuk self defense ya. Bukan semena-mena kita itu untuk memukul orang atau kita gunakan untuk berkelahi dan lain sebagainya ya. Namun kita manfaatkan sebaik mungkin ya bela diri kita atau gerakan self defense kita itu untuk hal-hal yang positif, teman-teman pencinta pencak silat ya. Jadi kita gunakan apa yang kita bisa dengan hal-hal yang positif. Contoh ini ya, banyak saudara-saudara dari kita memiliki alasan yang berbeda-beda dalam mengikuti organisasi atau pencak silat. Yang pertama karena ingin mempelajari gerakan seninya, karena dia suka dengan gerakan seni yang ada di pencak silat. Kemudian yang kedua, ada yang dia ingin fighter atau dia sering bertarung di luar sana, kemudian kita salurkan atau disalurkan di bidang prestasi ya, atau di cabang olahraga fighter silat, teman-teman. Kemudian ada yang suka belajar filosofi tentang sebuah organisasi, dan banyaklah ya. Jadi di organisasi silat manapun, di situ pasti yang dipelajari satu tentang kebaikan, yang pertama tentang akhlak, yang kedua pasti tidak memberikan
tidak diperbolehkan untuk sombong. Karena apa? Silat atau gerakan-gerakan apapun atau self defense kita itu bukan untuk kesombongan ya teman-teman pencinta pencaksilat. Jadi yang dikatakan pendekar itu tadi yang dikatakan oleh Bapak Prabowo, pendekar itu tidak pernah sombong teman-teman. Ya, pendekar tidak memberikan informasi bahwasanya ini saya bisa silat. Kamu mau apa? Saya bisa silat. Tidak seperti itu ya. Jadi kita belajar ilmu padi ya teman-teman, yang sering kita dengar dari pelatih-pelatih kita. Mungkin hanya mengingatkan saja bahwasanya padi semakin lama semakin menunduk ya. Begitu juga kita diharapkan sebagai pendekar pencaksilat atau praktisi bela diri pencaksilat harus mengikuti ilmu padi tersebut. Semakin lama kita mempelajari ilmu self defense, ilmu pencaksilat, bukan kita semakin sombong dan semakin membusungkan dada, tapi kita itu semakin menunduk. Dalam artian kita itu tidak menunjukkan bahwasanya kita itu mampu bertarung. Kemudian ada kata-kata yang sangat menarik dan perlu kita garis bawahi teman-teman pencinta pencaksilat, yaitu bahwasanya yang dikatakan oleh Pak Prabowo ya, tapi kamu jangan sekali-kali punya rasa dendam dan jangan sekali-kali kamu tidak boleh benci ya. Jadi pendekar itu tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa benci, itu yang diharapkan oleh pelatih-pelatih kalian ya. Jika seorang pendekar masih terus emosionalnya tinggi ya mohon maaf, bukan dikatakan pendekar yang sejati atau pesilat sejati. Menurut saya pesilat sejati atau pendekar sejati itu adalah pendekar yang melakukan segala sesuatunya yang berkaitan dengan dirinya sendiri itu hal-hal yang positif bagi orang lain, bukan malah merugikan orang lain atau lingkungan sekitar. Seharusnya sebagai pendekar sejati itu kita bisa bermanfaat bagi keluarga kita, bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat maupun bagi negara Indonesia atau NKRI. Mungkin itu saja teman-teman pencinta pencaksilat. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang baru bergabung, silahkan subscribe ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sejati Songonong dan salam pencaksilat.